Baik teman-teman, selamat sore. Di pertemuan kali ini kita akan belajar labcom dari materi Splitboard Design. Jadi di sini sudah ada perhitungan Excel-nya. Kalau teman-teman sudah mengerjakan cara manual, di sini kita akan menghitung soal yang sama tapi menggunakan Excel. Jadi seperti yang ada di soal, kalau uh, ada 3 strain ikan nila, yaitu 5%, 10%, dan 15%. Lalu ada 3 data ikan juga yang akan kita hitung, teman-teman. Nah, untuk strain ikan nila itu di sini disimbolkan dengan N0 untuk 5%, N1 untuk 10%, dan N2 untuk 15%, teman-teman. Lalu untuk datanya adalah V1, V2, dan V3. Nah, di sini kita ingin mengetahui hubungan antara konsentrasi protein dengan strain ikan nilainya, teman-teman. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu ini. Kita cari tahu sum dari V1, V2, dan V3 dari masing-masing strain ikan nila. Kita sum, lalu langsung select 3 box ini, yang V1, V2, V3-nya. Udah di sum, lalu kita tarik ke kanan. Nanti semua datanya akan tersummary dengan sendirinya. Seperti ini. Ini total keseluruhan dari yang sudah kita blok, teman-teman. Selanjutnya adalah kita membuat tabel YIJ, YI, dan Y titik C titik. Nah, arti titik di sini adalah teman-teman tidak menghitung. Kan ada Y, I, J, K. Nah, kalau YIJ titik berarti K-nya tidak dihitung. Jadi antara Y, I, dan J. Nah, begitu pula dengan Y, I, titik-titik, dan Y, titik, J, titik. Seperti itu. Nah, setelah membuat tabel seperti ini, teman-teman akan hitung data di dalamnya berapa. Yang pertama adalah untuk V1 ada berapa, untuk V2 ada berapa, dan untuk V3 ada berapa. Untuk V1, teman-teman jumlahkan yang di strain 5%, 10%, dan 15%. Masing-masing V1-nya ada berapa. Oke, kita mulai dari V1 untuk yang di 5%. Nah, V1 yang di 5% kan berarti N0, 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 dan N0. Nah, V1-nya yang di sini adalah 5%, yang adalah 312. Lalu V1-nya yang di sini, letaknya di sini adalah 349. Dan V1 untuk yang di N0 dan lokasinya di tengah-tengah adalah 356. Nah, ini kita jumlahkan saja ketiganya. Jumlah. Begitu pula dengan V2 untuk yang di 5%. V2 yang di 5% ini ada di mana saja sih? Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, ketiga angka ini teman-teman jumlahkan saja. Begitu pula untuk V3-nya. Dan selanjutnya untuk V1 yang di 10%. Nah, V1 yang di 10% kan berarti N1 10%. Nah, teman-teman jumlahkan saja setiap V1-nya di sini, yang di sini, dan yang di sini. Seperti itu. Begitu pula untuk semua. Nah, setelah itu, setelah ke-9 box ini komplit, teman-teman hitung sum dari ketiga di atasnya, yaitu YI titik-titik-titik. Nah, teman-teman hitung, didapatkan angka seperti ini. Sekarang YJ-nya adalah sum dari yang ini, disampingkan. Seperti itu. Nah, setelah menghitung seperti ini dan semua tabel sudah terisi, komponen-komponen ini nanti akan kita pakai. Selanjutnya kita tentukan berapa A, B, dan R-nya. A-nya ada berapa? Di sini strain yang kita gunakan adalah 3. Ada 5, 10, dan 15. Lalu yang B-nya ini adalah 3 juga karena ada V1, V2, dan V3. Dan
R-nya ada berapa? R-nya juga ada 3. Di sini kita menggunakan pengulangan 3 kali. Di sini ada N0, ada N0, dan ada N0. Hanya ada 3. N1, N1, N1 hanya ada 3, dan N2, N2, N2 hanya ada 3 juga. Jadi di sini 3, 3, 3. Ini menyesuaikan dengan perhitungan teman-teman. Ini sebenarnya semua perhitungannya sama dengan yang manual, saja ini versi ekstrim saja. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan komponen-komponen ini, teman-teman. Y titik-titik-titik, sigma, sigma, sigma dari YIJK kuadrat, sigma, sigma dari YI titik K kuadrat, sigma dari YI titik-titik kuadrat, sigma Y titik J titik kuadrat, sigma, sigma YI J titik kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat ini adalah sigma dari summary dari semua data teman-teman. Di sum aja, ditotalin semua data yang ada, hasilnya adalah seperti ini. Lalu sigma-sigma YIJK kuadrat itu adalah perhitungan YIJK-nya, sigma yang titik-titiknya ini, tapi dikuadratin teman-teman masing-masing. Jadi menggunakan fungsi SUMSQ dari keseluruhan data. Ini berbeda dari yang di atas ya teman-teman, bukan berarti sigma Y titik-titiknya dikuadratkan, tapi sigma setiap data yang ada di sini dikuadratkan dulu baru dijumlah. Nah, kita menggunakan Excel menggunakan fungsi SUMSQ. Lalu ada sigma-sigma YI titik A kuadrat. Nah, ini adalah penjumlahan kuadrat dari masing-masing summary yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi SUMSQ, lalu kita blok data-data ini. Lalu untuk YI titik K kuadrat. Lalu untuk YI titik-titik kuadrat, kita SUMSQ kan data yang sudah dihitung. Ini kan YI titik-titik nih. Nah, kita SUMSQ kan mereka supaya setiap kuadrat dari mereka dijumlahkan. Lalu sigma Y titik J titik kuadrat itu menggunakan yang ini teman-teman. Y titik J titik. Nah, di sini kita pakai SUMSQ juga karena setiap kuadrat dari mereka akan kita jumlahkan. Lalu ada sigma-sigma YIJ titik kuadrat. Nah, ini SUMSQ dari setiap data, tapi yang udah kita gabungin tadi teman-teman. V1 dengan V1-nya yang di 5%, V2 dengan V2-nya yang di 5%, dan seterusnya. Kita SUMSQ kan. Setelah semua data ini terisi, kita bisa hitung dari FK, JKT, JKST, JKA, JKGA, JKB, JKAB, JKGB. Nah, untuk faktor kondisinya, di sini rumusnya seperti ini, teman-teman. Jadi, nilai dari Y titik-titik-titik ini kita kuadratkan. Setelah itu kita bagi dengan perkalian antara A dikali B dikali R. Rumus fungsinya seperti ini. Selanjutnya, untuk CKT, menggunakan perhitungan dari FK, maaf, dari ini sigma YI JK kuadratnya dikurang dengan FK. Ini semua kalau bisa teman-teman kerjakan seurut ya teman-teman, karena untuk kita gunakan di sini juga akan seurut nantinya. Lalu JKST, untuk JKST ini, yang sigma YI titik K kuadrat ini akan dibagikan dengan B, lalu dikurangi dengan FK. Lanjut untuk CKA. Untuk CKA ini kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi sigma YI titik-titik kuadrat ini akan kita bagikan dengan perkalian antara B dengan R. Nah, ini kita selesaikan dahulu, teman-teman. Ini ikuti saja dengan rumus yang sudah teman-teman tulis dan sesuaikan dengan yang ada di Excel ini. Nah, perkalian ini kita selesaikan terlebih dahulu, baru nanti akan menjadi penyebut dari pembilang ini. Nah, setelah ketiga komponen ini selesai, baru kita kurangi dengan faktor kondisi. Kemudian adalah JKG
Untuk yang A, ini adalah pengurangan antara JKST dan JKA. Selanjutnya untuk yang JKB. Untuk yang JKB ini teman-teman lakukan hal yang sama seperti yang di JKA, hanya saja kali ini tadi kan YI titik-titik kuadrat, sekarang Y titik J titik kuadrat. Nah, yang menjadi penyebut adalah perkalian antara A dengan R. Setelah itu teman-teman kurangi dengan faktor kondisi lagi. Lalu untuk JKAB, di sini teman-teman bagi terlebih dahulu antara yang ini sigma YIJ titik kuadrat dengan R, setelah itu dikurangi dengan FK, dikurangi dengan JKA, dan dikurangi dengan JKB. Lalu untuk JKGB, ini adalah pengurangan dari JKT dikurangi dengan JKA, dikurangi dengan JKB, dikurangi dengan JKA. Maaf, kita ulangi. Di sini pengurangannya adalah dari JKT dikurangi dengan JKA, dikurangi dengan JKB, dikurangi dengan JKAB, dikurangi dengan JKGA. Nah, seperti itu. Setelah semua komponen ini sudah terhitung, lalu teman-teman buat tabel sidik ragamnya dengan ada komponen sumber keragaman, derajat bebas, sumber kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, F tabel, ini semua ada di catatan teman-teman. Lalu kita isi komponennya. Untuk ini, untuk yang derajat bebas A, derajat bebas galat A, derajat bebas B, derajat bebas AB, derajat bebas galat B, dan totalnya ini semua sesuaikan dengan perhitungan yang sudah teman-teman catat. Kalau di sini, ini 2 didapat dari mana? Karena A dikurang 1. Itu sesuaikan saja dengan catatan teman-teman. Lalu untuk yang derajat bebas dari galat A, itu didapat dari mana? Didapat dari perkalian antara A dikali R kurang 1, seperti itu, sampai ke total. Lalu untuk jumlah kuadratnya itu didapat dari ini, teman-teman, jumlah kuadrat dari yang sudah kita hitung. Lalu untuk kuadrat tengahnya, ini didapat dari pembagian antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya, jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Seperti itu. Lalu untuk nilai F hitung ini didapat dari pembagian antara KTA dengan KTGA. Nah, ini kita cari untuk yang A, kita cari juga untuk dengan yang B, dan untuk dengan yang AB, untuk reaksinya antara kedua mereka. Karena itu yang ingin kita ketahui. Setelah itu, tentukan nilai F tabelnya. Untuk nilai F tabelnya itu menggunakan fungsi sama dengan yang ini, teman-teman. Fin. Nah, di sini menggunakan fungsi ini kita pilih probability-nya berapa, derajat kebebasan satunya berapa, dan derajat kebebasan keduanya berapa. Nah, di sini derajat kebebasan yang kita gunakan adalah A dan galat A-nya berapa sih? Seperti itu. Dan untuk alfanya kita gunakan yang 5%. Jadi Fin dari 0,05, lalu derajat kebebasan yang A dan galat A-nya. Begitu pula untuk yang B, teman-teman. 0,05 tetap, tapi kita gunakan yang berapa sih derajat kebebasan B-nya dan galat B-nya berapa. Selanjutnya untuk yang AB, untuk interaksi antara keduanya, kita gunakan berapa sih derajat bebas AB-nya dan derajat bebas AB-nya. Dan galat B. Dapatkan data seperti berikut. Lalu kita buat keputusan dari A, B, dan AB-nya. Untuk yang A, di sini nilai F-nya lebih besar daripada F-tab, maka kita tolakkan 0.
Dari sini yang untuk yang B, nilai fit-nya lebih kecil daripada F-tab-nya, maka kita gagal menolak nol. Begitu pula dengan AB. Kita gagal menolak nol. Lalu kita buat simpulan, berdasarkan hasil percobaan, ini yang pertama dulu ya, yang A. Berdasarkan hasil percobaan, didapat bahwa terdapat pengaruh konsentrasi protein terhadap pertumbuhan ikan nila. Jadi yang A ini adalah konsentrasi proteinnya, terhadap pertumbuhan ikan nila itu ada, teman-teman. Benar adanya, F-fit dengan F-tab itu lebih besar. Lalu untuk yang kedua, berdasarkan hasil percobaan, didapat bahwa tidak ada pengaruh strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila. Jadi strainnya tidak berpengaruh, teman-teman. F-fit lebih kecil daripada F-tab, kita gagal menolak nol. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila. Sekarang untuk yang AB, kita gagal menolak nol juga. Jadi berdasarkan hasil percobaan didapat bahwa tidak ada pengaruh dari interaksi antara konsentrasi protein dengan strain protein. Maaf, ini bukan strain protein, strain ikan nila. Strain ikan nila. Nah, jadi tidak ada pengaruh dari interaksi antara konsentrasi protein dengan strain ikan nilanya terhadap pertumbuhan ikan nila. Jadi yang memiliki pengaruh hanya konsentrasi protein terhadap pertumbuhan ikan nila, tapi konsentrasi protein tidak ada pengaruhnya dengan strain ikan nilanya. Dan strain ikan nila pun tidak memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ikan nila. Pure dari konsentrasi protein saja. Seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya ini platform kita, tutorial labcom-nya. Nanti akan ada satu soal. Di sini soalnya mirip saja, hanya saja dibedakan dari letak ininya. Jadi teman-teman mohon untuk dikerjakan sesuai dengan tutorial yang telah diberikan. Ininya nanti letaknya beda-beda, jadi ininya juga akan beda, teman-teman. Nah, teman-teman kerjakan teladan yang sudah diberikan secara manual itu dengan versi labcom yang seperti ini, dan kerjakan satu lagi soal barunya. Walaupun sebenarnya soalnya mirip-mirip. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Harap dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan.